Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Erni Sujarwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 7 Menteng, Kota Palangkaraya. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Yang kedua, pendidik memberi kebebasan dan kemerdekaan setinggi-tingginya bagi peserta didik untuk menentukan tumbuh kembangnya berdasarkan kemampuan dan potensi diri. Namun, di sini kebebasan harus didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam di sini meliputi sifat dan bentuk alam yang menjadi lingkungan belajar anak, menjadi penentu bagi pendidik untuk menyelenggarakan pembelajaran yang relevan dan kontekstual dengan kondisi lingkungannya, geografis, dan latar belakang peserta didik. Nah, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidikan yang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan bagi anak harus dapat menyediakan wadah bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi untuk menyesuaikan, mempersiapkan diri, dan membangun kompetensi berdasarkan kebutuhan dan tantangan sesuai zamannya. Yang ketiga, makna dari trilogi Ki Hajar Dewantara sebagai semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam arti, seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya memberi contoh semata saja, tetapi juga melaksanakan dengan baik sebagai guru yang bijaksana dan berteladan. Ing Madya Mangunkarsa, seorang pemimpin atau guru harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Semangat atas keinginan atau kemampuan dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat, dibutuhkan sosok guru yang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada peserta didik yang diajarnya. Mampu memberikan dukungan-dukungan agar anggotanya dapat bekerja dengan percaya diri. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin atau guru harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin atau siswanya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang berhasil membentuk karakter anggotanya untuk menjadi sosok yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar, mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, selalu berpikir kreatif dan inovatif. Namun, masih banyak teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, berarti di sini siswa dan peserta didik belum memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya.
Dan yang keenam, melaksanakan pendidikan yang mempertimbangkan karakter dan latar belakang murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik bukan hal yang mudah. Tantangan yang dihadapi: 1. Kondisi lingkungan dan latar belakang peserta didik. 2. Kurangnya kerjasama guru dan orang tua. 3. Kemampuan guru dalam menguasai kompetensi. Solusi untuk tantangan yang dihadapi: yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, menyenangkan dan bervariatif agar peserta didik tidak bosan dalam belajar. Yang kedua, guru melakukan kegiatan parenting dengan orang tua serta peserta didik agar lebih mudah memahami karakter dan potensi peserta didik. 3. Guru mengikuti seminar, pelatihan, workshop untuk mengembangkan kompetensi dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami mengimplementasikannya di sekolah, yaitu: pertama, kami melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, serta untuk mengembangkan karakter masing-masing murid. Yang kedua, kami memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau kerjasama tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Dan yang ketiga, kami melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir, serta konteks alam, sosial, dan budaya. Contoh kegiatan implementasi di sekolah seperti mengenal lingkungan di sekitar dengan pergi ke lahan gambut yang banyak tumbuhan kelakar. Dan kemudian kami mengajari keterampilan memasak kepada anak-anak. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya.